Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Luo Feng telah mencapai planet Fudi. Hampir semua planet itu telah menjadi planet pribadi seorang yang bernama Benedict. Ia memiliki ratusan ribu staf, puluhan ribu penjaga, dan kekuatannya bagaikan surga. Ia hidup tanpa beban di dalam istananya sendiri. Pembantaian di planet Fudi, Luo Feng telah menghabisi total 36.237 orang. Banyak orang terkejut dengan kejadian yang terjadi di depan mereka. Benedict sendiri dihukum berat. Luo Feng telah menggunakan bilah bayangan darahnya untuk menebasnya lebih dari 10.000 kali sebelum membiarkannya mati. Pada hari keempat, Luo Feng tiba di planet Yiwei. Luo Feng menghabisi Leka dan pengawalnya, total 103 orang. Salah satunya dianggap tidak bersalah oleh Luo Feng dan dilepaskan. Pada hari ke-26, terjadi pula pembantaian paling gila yang pernah terjadi di organisasi Flamewind hingga saat ini. Kali ini terjadi di planet Dripping. Selama pertempuran ini, Luo Feng telah menghabisi lebih dari 1.020.000 musuh. Di antara 18 eksekutif, Luo Feng telah menghabisi 16 di antaranya. Di planet Weifeng, di tengah lautan daerah di istana, mata eksekutif ke-17, yaitu Palimande, berkilat dingin menatap Luo Feng. Kamu bersalah. Luo Feng mengayunkan pedang bayangan darahnya dan berdiri di hadapannya. Rasa haus darah yang tak berbentuk itu membuatnya meringkuk ketakutan. Pembantaian Luo Feng selama kurun waktu ini memang telah mencapai tingkat yang gila. Kamu adalah anggota perusahaan alam semesta virtual, tetapi kamu tidak dapat memfitnahku. Aku telah tinggal di sini di bintang Weifeng sejak usia muda. Aku tumbuh dan bekerja keras. Bahkan setelah bergabung dengan organisasi Flamewind, aku tidak pernah mempertanyakan perbuatan mereka. Luo Feng berkata dengan acuh tak acuh. Saat itu, dalam waktu 3 bulan yang singkat, kalian semua menghabisi 621 orang kuat dan 32.193 bawahan mereka. Palimande terkejut. Kalian semua menghabisi siapapun yang menghalangi, dan meskipun kalian tidak pernah terlibat dalam transaksi gelap, kalian telah membiarkannya terjadi dan masih memperoleh banyak keuntungan. Luo Feng berkata dengan dingin, kalian tidak pernah menjadi bandar utama, tetapi kalian tidak berhak mengatakan bahwa kalian bersih dari mereka. Meskipun kamu tidak sekotor orang lain, tetapi kamu mengandalkan bisnis ini untuk mendapatkan kekayaan yang tak terbatas. Karena itu, kamu lebih pantas mati. Luo Feng berkata dengan dingin. Sebilah pisau melintas saat Palimande terbelalak. Setelah itu, dia terbelah menjadi 2 dengan organ dalamnya mengalir ke lantai. Di alam semesta yang gelap, kapal planet Yunmu sedang terbang. Di ruang kontrol, Dylan dan Luo Feng duduk di sana dan menyeruput anggur. Dylan menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena pengalamanku dengan guruku dan melihat cara-caranya yang haus darah, aku mungkin tidak akan terbiasa dengan pembantaianmu. Bagaimana kamu menilai siapa yang harus kamu habisi dan siapa yang tidak boleh kamu habisi? Dylan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa kamu begitu yakin bahwa penilaianmu itu benar? Dylan, di antara orang-orang yang telah kuhabisi sejauh ini, menurutmu siapa yang seharusnya tidak kuhabisi? Luo Feng bertanya balik. Jika tidak ada alasan, tentu saja aku tidak akan menghabisi mereka. Dylan tertawa. Apapun yang dipikirkan orang lain tentang ini tidak masalah. Dylan cukup puas dengan jawabannya, karena dia adalah makhluk undying dan dia pernah bertempur dalam perang wilayah luar sebelumnya. Dia sangat jelas perang ras itu brutal. Selama yang satu lebih kuat dari yang lain, itu berarti dia bisa menghabisi atau menangkapnya. Tidak ada ruang untuk keringanan, tidak ada jalan mundur. Dylan mengangguk. Meskipun alasanmu sangat sederhana, kamu harus punya alasan di dalam hati dan tekadmu. Jika tidak ada tekad,
ketika kamu memasuki perang wilayah luar di masa depan dan dikacaukan oleh ilusi dan sebagainya, akan sangat mudah untuk mulai meragukan dirimu sendiri. Lo Feng tersenyum dan mengangguk. 2 hari kemudian, kapal planet Yunmo melakukan perjalanan lintas alam semesta dan tiba di planet Beiyan. Pansi, Lo Feng berkata dengan lembut, pemimpin jiwa dan roh sejati dari organisasi Flamewind yang bahkan telah mendapatkan pengakuan dari Pangeran Ketujuh. Dibandingkan dengan Pansi, 17 lainnya tidak lebih dari sekedar ikan kecil. Dylan mengangguk. Keduanya memeriksa informasi Pansi. Mereka tidak bisa tidak menghormatinya. Pengalamannya cukup melegenda. Pansi terlahir sebagai budak. Namun sehari sebelum ia ditanamkan microchip, ia bangkit dan mengambil alih planet kehidupan. Setelah itu, ia memerintahkan sejumlah besar bawahannya untuk naik kapal dan meninggalkan planet Buddha. Setelah melarikan diri dari planet Buddha, ia pertama-tama membubarkan bawahannya dan memperoleh identitas sipil alam semesta di dalam medan bintang Cuilang saja. Hidup di planet kehidupan normal di medan bintang dan berlatih selama ratusan tahun. Dia menunggu untuk menunjukkan dirinya lagi. Namun, saat dia melakukannya, dia sudah menjadi pejuang tingkat universe. Dengan kekuatannya, dia mulai membalas dendam pada para pedagang budak saat itu. Mereka juga memiliki kekuatan, tetapi kemudian dihancurkan oleh Pansi. Setelah itu, Pansi mengambil alih kendali jaringan perdagangan budaknya sendiri dan menjadi pedagang budak baru. Dengan sumber daya di tangannya, kekuatannya meningkat dengan cepat dan ia kemudian mencapai level penguasa domain. Pada saat ini, ia menghubungi 17 penguasa domain lainnya dan membentuk aliansi. Dengan ke-18 dari mereka bersama-sama, mereka secara alami mengambil kendali yang lebih besar atas pasar. Sebagai pemimpin organisasi, dia diakui sebagai bosnya. Pansi hampir tidak pernah menikmati kehidupan mewahnya. Namun, ia mengasingkan diri dalam pelatihan, tinggal di planet Beiyan. Dylan mengangguk dan tersenyum. Aku menghormatinya. Aku juga menghormatinya. Lo Feng mengangguk dan berseru. Terlahir sebagai budak tanpa apa-apa, berlatih keras untuk mencapai level penguasa sektor sekarang. Itu memang mengesankan. Dan berlatih di planet-planet kecil ini, tekad, ambisi, metode, dia memiliki segalanya. Mari kita mengadili Pansi. Kapal angkasa Yunmo terus terbang dan mencari di antara planet-planet. Tanda-tanda kehidupan terdeteksi, kata Babata, di planet kecil ke-82 di antara planet-planet kecil lainnya. Kalau begitu, ayo kita pergi. Mata Lo Feng berbinar saat dia memberi perintah. 3 sinar cahaya tiba-tiba melesat ke angkasa menuju kapal. Kapal itu bergerak cepat untuk menghindar, tetapi salah satu sinar itu mengenainya. Penghalang energi permukaan beriak sedikit tanpa kerusakan apapun. Kapal kelas E9. Lo Feng tertawa dan memberi perintah. Babata, tabrak dia. Kapal planet Yunmo segera maju. Kapal segitiga itu berubah menjadi seberkas cahaya berwarna darah yang melesat menuju kapal lainnya. Baik itu material, sistem energi, atau keseluruhannya. Setelah peningkatan yang dilakukan perusahaan alam semesta virtual, kapalnya jauh melampaui milik musuhnya. Kapal musuh itu tampak panik saat melepaskan 2 sinar cahaya sebelum segera mencoba melarikan diri. Namun dalam hal percepatan, kapal paduan E9 seperti traktor yang sedang balapan dengan sebuah mobil Ferrari jika dibandingkan dengan kapal planet Yunmo. Kapal planet Yunmo langsung menabrak kapal ungu itu. Dengan sisi-sisinya yang sangat tajam, kapal itu mulai mengiris kapal musuh dengan mudah. Siapa kalian berdua? Sebuah siluet terbang keluar dari kapal yang rusak, mengambang di antara puing-puing. Dia menatap kapal planet Yunmo. Pintu kabin pesawat ruang angkasa Yunmo terbuka. Lo Feng dan Dylan terbang keluar. Seorang makhluk undying benar-benar datang untuk menangkapku. Pansi dipenuhi dengan keputusasaan. Setelah itu dia tampak tidak mau menyerah. Kurasa aku tidak pernah menyinggung kalian berdua, dan kehadiranku di sini adalah rahasia mutlak. Bagaimana kalian berdua tahu dan dendam apa yang ada di antara kita? Lo Feng tertawa.
Pansy, aku di sini atas perintah perusahaan alam semesta virtual untuk menghakimi organisasi milikmu. Lo Feng berkata dengan galak. Karena dia menggunakan energi rohnya, suaranya bergema di ruang yang sunyi. 17 eksekutif lainnya semuanya sudah mati. Hanya kamu yang tersisa. Pansy menatap dengan mata terbelalak karena ketakutan. Ketika dia melihat keduanya tadi, dia masih berpikir untuk melarikan diri. Dia hanya berpura-pura sudah menyerah. Namun, setelah mendengar nama perusahaan alam semesta virtual, dia merasa benar-benar tidak berdaya. Itu adalah organisasi raksasa yang membuat semua negara di alam semesta tunduk. Tidak heran aku bahkan tidak mendapatkan kabar tentang terbunuhnya 17 eksekutifku. Jadi, perusahaan alam semesta virtual yang mengatur ini. Pansy menatap mereka berdua. Lo Feng berkata dengan dingin, pemimpin sejati organisasi Flamewind adalah kamu. Kamu memiliki tanggung jawab terbesar atas semua yang dilakukannya. Sekarang aku menghukummu mati. Pansy tertawa dingin. Ia awalnya berpikir untuk menggunakan Pangeran Ketujuh sebagai kartu andalannya. Namun setelah mendengar nama perusahaan alam semesta virtual, dia tahu dia harus berjuang sendiri demi hidupnya. Lo Feng menggunakan dunia pedang miliknya. Bersamaan dengan itu, Lo Feng mengayunkan bilah bayangan darah dan berubah menjadi kabur. Dia menyerbu ke arah Pansy. Mata Pansy berbinar dingin. Dia melepaskan proyeksi dunianya. Dunia pedang dan proyeksi dunia saling berbenturan. 7 bilah ilusi. Lo Feng segera melepaskan jurus terkuatnya dari teknik pedang. Keduanya menggunakan bilah pedang dan saat dua dunia berbenturan, bilah pedang mereka pun saling berbenturan. Lo Feng tidak dapat menahannya. Tangan kanannya terbanting ke belakang dengan keras hingga hancur. Tulang-tulangnya hancur dan bilah bayangan darah terlempar jauh. Pada saat yang sama, baju besi prajurit misterius dan tanaman merambat kontak awan di permukaan kulitnya segera menghentikan serangan lainnya. Wajah Pansy tampak jahat. Dia melambaikan tangannya dengan ganas. Tanaman merambat berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari lengan Pansy. Itu tanaman merambat logam penguasa sektor level 9. Ekspresi Lo Feng berubah. Lo Feng yang terluka parah menatap tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas mendekat, dan dia segera meraung. Tanaman merambat segera tumbuh dari bahu dan pinggang Lo Feng. Totalnya ada 216 tanaman merambat. Mereka langsung menyerang tanaman merambat logam. Tanaman merambat itu saling bertabrakan dan menyerang satu sama lain dalam jarak puluhan kilometer di angkasa. Tidak diragukan lagi, tanaman merambat kontak awan memiliki keuntungan. Di kejauhan, terlindungi di dalam inti tanaman merambat logam, mata Pansy berbinar. Ia segera mengerahkan tangan kirinya ke Lo Feng. Daun-daun merah darah mulai bermunculan. Dalam sekejap, area di sekitar tempat kedua tanaman merambat itu bertarung dibalut daun-daun merah. Itu bunga saluo, level penguasa sektor 9. Bunga saluo ini adalah salah satu yang sebanding dengan tanaman merambat kontak awan. Bunga saluo adalah tanaman khusus yang suka menelan darah makhluk hidup lain, dikenal karena serangan dan kekuatan menelannya. Ekspresi Lo Feng berubah. Bagaimana dia memelihara dua tanaman tingkat 9 penguasa sektor. Bunga-bunga berwarna merah cerah yang banyak itu langsung menyerbu ke arah Lo Feng. Bunga-bunga besar itu dan mulutnya berderak saat ia menggertakkan giginya. Air liur menetes dari dalamnya. Memelihara keduanya pasti menghabiskan biaya sekitar lebih dari 100.000 elemen campuran. Bahkan Undying biasa pun tidak akan mampu memiliki kekayaan sebanyak itu. Dia hanya bos dari organisasi Flamewind. Kekayaannya yang mencapai puluhan elemen campuran sudah bisa dibilang lumayan. Tapi bagaimana dia bisa memelihara dua bentuk kehidupan tumbuhan? Lo Feng terkejut di sini. Saluo, tangkap dia! Pansy berkomunikasi secara mental sambil mengendalikan bunga saluo. Bunga saluo adalah sesuatu yang dibelinya saat ia mencapai kekuasaan. Ia memeliharanya sejak muda dan merupakan kartu andalan terkuatnya. Banyaknya bunga berwarna cerah dari bunga saluo secepat kilat.
Dalam waktu kurang dari 0,001 detik, mereka telah melewati puluhan kilometer dan melilit Lo Feng. Lo Feng menghindar secepat yang ia bisa, menatap bunga-bunga bak iblis itu, seraya berteriak dalam hati kepada Babata. Kapal planet Yunmo yang telah mengepung di samping Dylan melaju kencang. Kapal segitiga berwarna darah itu, sisi-sisinya saja cukup tajam untuk dengan mudah mengiris sebuah planet. Bahkan terhadap asteroid, kecepatannya hampir tidak akan terpengaruh. Dengan kecepatan 290.000 km per detik, kecepatannya yang mengerikan langsung menebas tanaman musuh. Saat bunga itu melintas, bunga Saluo langsung terpotong, mengeluarkan berbagai macam lolongan dan riak-riak suara yang kuat bergema di angkasa. Orang bisa melihat dengan jelas riak-riak suara ini membelokkan angkasa. Bunga Saluo mencoba menghindar, namun dengan ukurannya yang besar dan tanaman merambat awan yang melilitnya, bagaimana mungkin dia bisa menghindar? Tanaman merambat logam ingin menghindar juga, tetapi ia terjerat sangat dalam oleh tanaman merambat kontak awan. Kapal planet Yunmo melengkung dan menebas sejumlah besar tanaman merambat. Dia menuju ke arah Pansi. Bagaimana ini bisa terjadi? Pansi membelalakan matanya, hampir tidak percaya pada kapal yang kuat itu. Tanaman merambat logam itu melilitnya dengan erat dan menariknya dengan kuat, sehingga dia dapat menghindari irisan kapal itu. Babata, lanjutkan. Mata Lo Feng bersinar di angkasa. Babata terus mengendalikan seluruh kapal untuk menjatuhkan Pansi. Hal ini memicu rasa nostalgia padanya, hampir seperti saat ia mengikuti Huyan Bo saat itu. Namun dibandingkan dengan saat itu, kapal ini sekarang jauh lebih kuat. Pertahanannya sangat kuat, bahkan seorang Undying Kaisar harus bekerja keras untuk menerobosnya. Tawa Babata yang melengking dan tajam bergema di seluruh ruang kendali kapal planet Yunmo. Setelah diiris berkali-kali, kedua bentuk kehidupan tumbuhan itu rusak parah dan kekuatan mereka sangat berkurang. Lagi pula, mereka berdua tidak memiliki reputasi baik dalam regenerasi sel. Kapal ras robot juga dipanggil keluar oleh Lo Feng. Kedua kapal itu bersama-sama menyerang dengan ganas dan melepaskan tembakan ke tanaman-tanaman itu, menghabisi bunga Saluo dan tanaman merambat logam yang sudah melemah. Dengan perhitungan Babata yang tepat, serangan-serangan itu sebagian besar mendarat di kedua tanaman ini, hampir tidak pernah mengenai tanaman merambat kontak awan. Setelah serangan bertubi-tubi, terutama dengan kapal automaton sebagai kekuatan utama, dengan kekuatan yang setara dengan serangan makhluk seorang Undying, bunga Saluo dan tanaman merambat logam hancur berkeping-keping bersama dengan Pansi di dalamnya. Ini sudah berakhir. Lo Feng berdiri di udara dan tersenyum melihat pemandangan itu, sekaligus menutup siaran dengan jaringan alam semesta virtual. Misi selesai. Babata dan AI pembantunya mengendalikan kedua kapal dan terbang menuju Lo Feng. Lo Feng, itu sangat mendebarkan. Aku sudah lama tidak merasakan hal seperti ini. Kapal planet Yunmo ini benar-benar luar biasa. Akselerasinya dan perubahan arahnya seketika lebih dari 80% lebih kuat dari sebelumnya. Bersamaan dengan ukiran di atasnya, kekuatan pemotongannya benar-benar tidak masuk akal. Luo Feng tersenyum. Setelah kematian Pansi, dunia internalnya hancur dan sejumlah besar benda melayang-layang, memindai dengan energi rohnya. Lo Feng tidak menemukan benda-benda istimewa. Akan tetapi, ia masih menyimpan semuanya di dalam cincin dunianya. Karena ia memiliki dua tanaman penguasa sektor level 9, Lo Feng merasa bahwa Pansi pasti punya rahasia. Dylan, misi selesai. Ayo berangkat, kata Lo Feng. Dengan menggunakan dua kapal dan tanaman merambat kontak awan, kekuatanmu cukup kuat. Dylan tersenyum. Kapal planet Yunmo melayang di luar angkasa dan membuka pintu kabinnya. Lo Feng, silahkan masuk ke dalam kapal. Suara Babata terdengar penuh semangat saat bergema di pintu masuk. Lo Feng dan Dylan tertawa dan terbang masuk. Setelah memasuki kapal, Lo Feng akhirnya memeriksa pembelian mewahnya. Cincin dunia dengan diameter lebih dari 100 juta kilometer yang dibelinya saat itu di wilayah bintang Wulong. Alasan mengapa dunia internal penguasa sektor itu kecil adalah karena inti utama mereka tidak dapat menahannya.
Dan karena seseorang dapat menggunakan material berharga untuk menciptakan cincin dunia, cincin tersebut tidak terbatas pada inti utama saja, sehingga cincin tersebut dapat menciptakan dunia yang besar. Di dalam cincin dunia, potongan lumpur berubah menjadi aliran energi hitam, dan dengan lengkungan, ia menjadi Lo Feng yang berpakaian hitam atau Musa Lo Feng. Ketika Lo Feng diserang di medan bintang Wulong, dia telah berpikir keras karena dia perlu membawa inti utama bersamanya. Oleh karena itu, dia akhirnya memikirkan sebuah rencana, membeli cincin dunia ekstra besar dan membiarkan klan Musa mengambil inti utama, berubah menjadi sepotong lumpur yang bersembunyi di dalamnya. Jika aku bertemu musuh yang tidak bisa ku kalahkan dan tubuh bumi terbunuh, aku akan berpura-pura meninggal. Dengan diameter 100 juta kilometer, hanya seorang Universe Knight atau kesatria yang dapat mencari semuanya. Dan pemindaian kasar seperti itu tidak akan mampu mendeteksi transformasi anggota klan Musa. Selama mereka tidak mengetahui rahasiaku sebelumnya, siapakah yang akan tahu aku akan bersembunyi di dalamnya, berubah menjadi sebongkah lumpur di dalam dunia yang begitu luas. Mari kita lihat apa yang dimiliki Pansi. Aku merasa dia pasti punya rahasia. Lo Feng yang berpakaian hitam menatap ke dataran yang jauh. Sejumlah besar barang diletakkan berantakan di sana. Itu semua adalah barang yang baru saja dia kumpulkan. Lo Feng yang berpakaian hitam berdiri di atas tanah yang dikelilingi oleh tumpukan barang. Beberapa di antaranya cukup berharga. Semua item ini jika digabungkan tidak akan bernilai 20 elemen campuran. Lo Feng menggelengkan kepalanya dan memindai 3 item. Mungkinkah ada sesuatu di dalam cincin itu? Lo Feng yang berpakaian hitam mengambil sebuah cincin dunia dan mengamatinya dengan seksama, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Lo Feng merenung. Dia mengamati kedua cincin angkasa itu dengan seksama. Kedua cincin itu berukuran kecil di dalamnya. Salah satunya hanya berdiameter beberapa ratus meter, sementara yang lainnya bahkan lebih kecil lagi dengan diameter hanya 100 meter. Setelah mencari tahu, dia tidak menemukan apapun kecuali benda-benda kecil di dalamnya. Aku akan memasukkan semuanya ke dalam dunia internalku dan mulai memindainya. Setelah itu, dia menempatkannya di dunia internalnya. Ternyata memang ada sesuatu yang istimewa. Kupikir itu hanya sejumlah besar benda tak berguna. Kalau tidak ada dunia internalku, akan sangat sulit menemukan sesuatu yang istimewa darinya. Di dunia internal, Lo Feng yang berpakaian hitam berdiri di tengah-tengah sejumlah besar barang. Di tangannya, ia memegang kartu perak yang diukir dengan indah. Ini sebenarnya adalah kartu yang menyimpan dunia di dalamnya. Aku bahkan tidak merasakan sebelumnya. Sungguh keterampilan yang luar biasa. Lo Feng yang berpakaian hitam berseru pelan. Seutas energi dunianya dengan paksa menyerbu kartu perak itu. Di dalamnya bahkan tersimpan sebagian ingatan Pansi. Namun, tanpa dukungan Pansi sendiri, itu hanyalah sebuah ingatan. Itu dengan cepat ditembus dan Lo Feng meninggalkan jejaknya di dalamnya. Energi dunia Lo Feng memasuki dunia kartu perak. Apa ini? Lo Feng yang berpakaian hitam mengerutkan kening. Seluruh dunia di bawah pengamatan yang cermat tampak sangat normal, tetapi ada sungai yang tampak sangat istimewa. Namun Lo Feng tidak dapat mengenalinya. Ayo pindai ini. Apakah kamu pernah melihat sungai seperti ini sebelumnya? Tuan, aku pernah melihat ini sebelumnya. AI itu berteriak dengan gembira. Lo Feng berpakaian hitam bertanya, ada apa? Ini adalah air suci Loke. Saat itu, Master telah mengikuti lelang dan 1 kilometer kubik air suci Loke dilelang. Air suci itu disimpan di gelang dunia kecil. Aku bahkan ingat harga jualnya adalah 8,9 juta elemen campuran. Lo Feng mengukur kedalaman sungai dan memperkirakan volume keseluruhan air. Lalu AI itu diminta untuk menghitung ulang harganya. 6,3 miliar elemen campuran. Astaga, aku benar-benar kaya raya. Ini benar-benar kekayaan yang sangat luar biasa. Lo Feng yang berpakaian hitam meraung dalam hati. Lo Feng yang berpakaian hitam menggigil. Kekayaan yang sebelumnya dikumpulkannya hanya sekitar 10 juta elemen campuran.
Ini sama dengan kekayaan makhluk undying tingkat pejabat. Bahkan, jika baju sirap prajurit yang diperolehnya sangat mahal, itu tidak dapat digunakan oleh orang lain. Manusia lainnya mungkin tidak dapat menggunakannya. Namun, air suci Loke ini berbeda. Itu adalah sesuatu yang dilelang oleh manusia. Sungai ini bernilai lebih dari 6,3 miliar elemen campuran. Air suci Loke dinamai menurut makhluk legendaris umat manusia Loke dari zaman yang sangat kuno ketika alam semesta baru saja lahir. AI itu menjelaskan, saat itu ia menemukan air ini secara tak terduga. Ia menemukan bahwa air itu memiliki energi kehidupan yang luar biasa, dapat digunakan untuk memelihara bentuk-bentuk kehidupan tumbuhan dan menyembuhkan tubuh. Singkatnya, apapun yang dapat menyerap energi kehidupan dapat menggunakannya. Ia memiliki banyak kegunaan, oleh karena itu harganya juga sangat tinggi. Tingkat energi kehidupan yang dikandungnya sangat tinggi, jauh lebih kuat daripada buah kehidupan. Ia memiliki efek yang sangat baik terhadap bentuk-bentuk kehidupan tumbuhan undying. Oleh karena itu, banyak makhluk undying ingin membelinya. Mata Lo Feng yang berpakaian hitam berbinar saat dia mengangguk, hampir seperti seekor ayam yang mematuk nasi. 6,3 miliar elemen campuran. Berapa jumlahnya? Itu mungkin semua kekayaan makhluk undying tingkat kaisar. Tentu saja, untuk makhluk seperti kaisar sejatian yang hampir menjadi seorang kesatria, dia juga lebih kaya daripada makhluk undying tingkat kaisar biasa. Bagi kaisar sejatian dan kaisar bulu langit, mereka bahkan tidak akan gentar saat mengeluarkan harta senilai lebih dari jutaan elemen campuran. Tuan, kata AI itu dengan hormat, harta karunmu sebelumnya sebagian besar adalah barang yang digunakan oleh makhluk undying tingkat pejabat. Namun, air suci Loke ini sudah merupakan kedalaman makhluk undying tingkat kaisar. Lo Feng yang berpakaian hitam tertawa keras. Sepertinya kita tidak bisa meremehkan orang biasa sama sekali. Meskipun Pansi adalah pedagang budak besar, dia tampak normal, dan bahkan makhluk undying tingkat pejabat tidak akan memandangnya dua kali. Siapa sangka dia punya air suci Loke. Dia benar-benar berhati-hati. Bahkan perusahaan alam semesta virtual tidak tahu dia punya benda seperti itu. Ada banyak pertemuan ajaib di alam semesta ini, dan harta karun itu juga berbeda levelnya. Ketika aku memperoleh kapal planet Yunmo, papan Luofuki, daun jaring ungu 100 dan lain-lain, semuanya adalah harta karun undying tingkat pejabat. Dan sekarang ini benar-benar harta karun undying tingkat kaisar kelas atas. Aku sudah menjadi kaya raya. Dulu saat aku beruntung, itu sebagian besar terjadi pada saat latihan, seperti mendapatkan patung dewa binatang dan lain-lain. Itu semua adalah harta karun yang aku dapatkan dengan kerja keras, dan ini benar-benar keberuntungan, hampir seperti hadiah dari surga. Ya ampun, aku tidak pernah menyangka akan mengalami hari seperti ini. Lo Feng sangat senang dan riang. Dengan sungai air suci Loke ini, kantongku akan lebih tebal. Aku sudah menghabiskan begitu banyak uang tanpa menghasilkan apapun. Cepat atau lambat, aku akan kehilangan apapun. Lo Feng tersenyum. Dengan sebuah pemikiran, ia segera menempatkan tanaman rambat awan itu dalam cincin dunia. Setelah itu, dia meletakkannya di dalam sungai air suci Loke. Dunia di dalam dunia lain. Dengan sungai ini akan sangat mudah bagi tanaman merambat kontak awan untuk mencapai level penguasa sektor 9. Lo Feng berpikir, namun tidak akan semudah itu untuk menembus ke tingkat undying. Jika tidak, setelah bertahun-tahun, tanaman merambat logam pansi dan bunga saluo pasti sudah lama menembus ke tingkat undying. Namun dengan bantuan air suci ini, mungkin akan lebih membantu peluang tanaman merambat kontak awan untuk menembus tingkat undying. Lo Feng, Babata berteriak. Ada sebuah surat. Lo Feng tertegun. Tampaknya ada hasil dari penyelesaian misi titik tertinggi level 1. Oke guys, sampai sini dulu, dan ya agak malaman lagi. Gimana ya guys ya, cuaca tidak bisa diprediksi dan mohon maaf ya Mimin.
Mungkin besok hari ya, besok kemungkinan besar libur teman-teman. Mimin mau istirahat juga ya, sembari Mimin buat apa nih, teks buat episode berikutnya ya. Kemungkinan besar libur. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.